bukaan pas udah ada orang. Halo semuanya, selamat datang, selamat bergabung di Instagram Live Pusat Prestasi Nasional. Iya, sambil menunggu teman-teman yang lain, Sobat Prestasi boleh nih sambil hubungi teman-teman yang ada di daerah Sobat atau yang ada di WA Group atau di mana-mana untuk join live Instagram kita pada hari ini ya. Karena ini pasti akan sangat-sangat menarik. Topik kita pada hari ini adalah seputar seni cipta lagu. Seni cipta lagu ini adalah adalah bidang atau cabang lomba baru di FLS 2N. Tapi sebelum kita membahas seputar seni cipta lagu itu lebih dalam lagi, aku mau perkenalan. Nama aku Adinda Aisyah Nindiani. Sobat Prestasi silakan panggil aku Aisyah. Iya, aku berasal dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, teman-teman di sini ada yang berasal dari Kalimantan Barat tidak? Kalau ada boleh dong komen di bawah. Atau teman-teman dari daerah lain juga boleh silahkan absen di kolom komentar ya. Kita lihat dari daerah mana nih yang paling banyak menonton live Instagram Pusat Prestasi Nasional. Kita akan diskusi seputar seni cipta lagu pada sore hari ini. Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Dari daerah mana aja? Oke. Nah, Sobat Prestasi, Pusat Prestasi Nasional itu punya sekitar 43 cabang lomba nasional, 43 ajang lomba nasional, dan 23 ajang lomba internasional. Jadi itu bisa meliputi vokasi dan kewirausahaan, meliputi juga seni bahasa dan literasi, juga meliputi sains, riset, teknologi dan inovasi, dan olahraga serta kesehatan jasmani. Halo Kak Bekasi hadir, halo Cirebon, Jawa Barat. Hari ini kita akan ngobrolin seputar salah satu cabang lomba seni cipta lagu yang ada di FLS 2N. FLS 2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional merupakan salah satu ajang prestasi atau ajang lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Hari ini spesial sekali karena narasumber kita adalah seorang musisi, ya musisi yang sangat terkenal. Aku boleh kasih spoil sedikit kali ya. Aku akan perkenalan sedikit seputar siapa sih narasumber kita pada hari ini sebelum nanti beliau akan bergabung bersama kita. Oke, jadi narasumber kita pada sore hari ini adalah Mbak Endah Widyastuti. Kalau teman-teman tahu, Endah Endresa itu merupakan grup duo yang sangat-sangat terkenal. Aku merupakan salah satu fans berat Endah Endresa. Jadi hari ini akan bergabung bersama kita Mbak Endah. Ya, beliau udah tidak diragukan lagi lah pengalamannya seputar dunia musik karena beliau sudah berkarir di bidang musik sudah cukup lama. Jawa Tengah hadir. Wow, dari Muko hadir. Itu salah satu daerah yang ada di Kalimantan Barat ya, Sobat Prestasi. Oh iya, aku ingin kembali mengingatkan untuk Sobat Prestasi semua, sudah pada daftar FLS 2N belum? Karena pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 14 Juni sampai 14 Juli nanti. Tapi untuk perkembangan informasi lainnya, Sobat Prestasi silahkan follow Instagram @puspresnas. Tentunya follow media sosial lainnya juga ya yang resmi @puspresnas, ataupun bisa mendapatkan update informasi seputar cabang lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas melalui website Pusat Prestasi Nasional. Di follow ya Instagram Puspresnasnya. Kalau perlu follow juga pakai akun Instagram papa, mama, adik, kakak, abang, nenek, kakek juga kalau punya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar cabang lomba Pusat Prestasi Nasional. Oke, sepertinya kita sudah bisa langsung mengundang Mbak Endah. Kita akan langsung berbicara dan diskusi seputar cabang lomba cipta lagu. Sambil menunggu Mbak Endah, teman-teman di follow dulu Instagram Puspresnas dan silahkan komen di bawah. Halo Mbak Endah. Hai. Halo. Hai, apa kabarnya Mbak hari ini Mbak? Baik-baik. Apa kabar Baik. Aisyah? Aku baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak mungkin boleh ini Mbak
menyapa sobat prestasi terlebih dahulu Mbak. Tadi aku udah sempat perkenalan sedikit seputar Mbak Endah, tapi mungkin Mbak Endah ingin menyampaikan hal-hal yang lainnya kepada sobat prestasi, silakan Mbak. Ya, halo sobat prestasi semuanya. Saya Endah dari Endah Hendresa. Saya biasanya di FLS 2N jadi juri gitar solo. Tapi ini adalah tahun perdana untuk lomba cipta lagu di FLS 2N dan saya menjadi salah satu jurinya. Jadi senang banget karena akan bisa menikmati karya-karya dari teman-teman semuanya senusantara nih. Dan ini tadi juga kalau kita baca-bacain tadi banyak banget ya dari Jawa, ada yang Kalimantan, ada dari mana dari lagi? Seluruh Nusantara, Mbak. Seluruh Nusantara, Tulungagung, Jawa Timur ada. Bener. Wow, keren sekali. Ini semangat teman-teman untuk mendapatkan informasi dan ilmu baru dari Mbak Endah ini. Yes, iya. Berarti nanti kita akan ada tanya jawab dengan teman-teman semua ya, berarti ya. Oke. Teman-teman silahkan merumuskan pertanyaan ya, karena akan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik nih. Tentunya seputar bidang seni cipta lagu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Untuk pertanyaan terbaik, aku juga pengen kasih hadiah khusus sih buat teman-teman. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan terbaik akan dikasih CD Endah Hendresa. Ada tanda tangannya juga. Cuma satu tapi ya, jadi satu pertanyaan terbaik. Jadi kalian harus berlomba-lomba. Tapi kalau gitu lebih ada juga mau jadi peserta aja sih, Mbak. Nanti kalau buat kamu nanti aku kirim spesial. Ya ampun, kayaknya aku akan menjadi yang pertama punya di Kalimantan deh, Kak. Yes. Oh ya, berarti mereka akan tulis pertanyaannya di kolom Q&A ya. Iya, ini ada kolom question box. Sobat prestasi silahkan tulis nih ya di sini supaya kita bisa melihat pertanyaannya dengan jelas dan teratur. Jadi tidak akan terlewat gitu pertanyaan dari sobat prestasi sekalian. Oke. Mbak Endah gimana Mbak kesibukannya belakangan ini? Iya, lebih banyak di studio. Jadi memang meskipun nggak banyak manggung akhir-akhir ini ya, tapi ya suka ada rekaman virtual konser. Terus kemarin sempat rekaman sama Vincent and Desta ya. Terus kemudian juga nonton ya, gemes ya. Itu bawain lagu-lagu legendarisnya Kus Plus. Itu bayangin ya, lagu-lagu dari tahun kapan ya, mungkin tahun-tahun berapa puluh, 60-an. Cuman sangat populer sampai sekarang. Itu adalah contoh di mana lagu-lagu yang baik, yang bagus gitu dia akan terus bisa dikenal di berbagai generasi. Jadi ya itu, terus kemudian banyak di studio, Endah Hendresa akan rilis album ke-6 mudah-mudahan ya, doain aja. Karya baru luar biasa Mbak Endah. Aku karena udah ngikutin Mbak Endah dengan Mas Resa lumayan lama, lagu favorit aku itu When You Love Someone dengan Pulang ke Pamulang, itu keren sekali. Dan ketika aku baca lirik lagu, kemudian filosofi di balik lagunya Mbak, itu sangat-sangat wow. Dan ketika aku baca ternyata lirik lagunya itu Mbak Endah sendiri yang tulis, dan lagu-lagunya itu rata-rata diproduksi sendiri ya Mbak ya oleh Mbak Endah dan Mas Resa. Iya, betul banget. Jadi memang rata-rata saya dan Mas Resa nulis lagu sendiri. Kebetulan juga bisa menyanyikannya sendiri. Meskipun biasanya penulis lagu nggak harus menyanyikan lagunya sendiri ya. Kan banyak tuh penulis-penulis lagu yang dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi top gitu. Nah, cuman kebetulan karena saya dan Mas Resa bisa nulis lagu sendiri, jadi kami bikin sendiri, kami ngerekam sendiri, kami nabung beli alat-alat rekaman, kami kemudian bekerja sama dengan label independen namanya The Majors, dan akhirnya kita bisa rilis. Berarti nggak salah ya Sobat Prestasi, kita pada hari ini mengundang Mbak Endah sebagai narasumber untuk seni cipta lagu, karena cipta lagu ini merupakan bidang baru ya Mbak ya. Betul banget. Iya, jadi mungkin teman-teman atau sobat prestasi di sini masih sedikit asing, atau ada yang sudah ingin mendaftar bidang cipta lagu cuman masih ragu nih Mbak. Mungkin dari Mbak Endah sebagai juri sekaligus musisi yang bisa nyanyi sekaligus nyiptain lagu yang luar biasa keren-keren dan hebat, boleh Mbak memberikan sedikit gambaran umum seperti apa sih bidang cipta lagu itu Mbak? Dan menurut Mbak Endah sendiri bagaimana? Silakan Mbak.
Iya, terima kasih Aisyah. Jadi Lomba Cipta Lagu ini adalah pertama kalinya diadakan di FLS 2N. Ini adalah kesempatan baik banget untuk teman-teman yang mau mencoba untuk mencipta lagu. Dan sebenarnya caranya tuh tidak susah-susah banget ya. Karena yang penting ada lagu, melodinya, melodi lagu otomatis ya. Dan kemudian ada liriknya karena emang tujuannya untuk dinyanyikan. Nah, kemudian juga diiringi dengan satu instrumen. Itu kita bilang maksimal satu instrumen karena apa? Supaya memang bentuk lagunya itu lebih terdengar jelas. Tidak terbalut oleh aransemennya. Nah, Iya, benar, Mbak. dan itu nanti bisa dikirimkan melalui audio aja. Jadi nggak perlu kirim video, hanya audio saja beserta beserta dengan lirik lagunya, teks ya, teks lirik lagunya, partitur yang beserta dengan notasi. Nah, notasi melodi itu nggak harus juga partitur not balok, bisa juga not angka. Jadi kalian nulis not angkanya, kemudian di bawah liriknya itu juga bisa. Kalau misalnya mau disertakan chord juga lebih baik. Intinya adalah untuk memudahkan juri untuk melihat, oh ini seperti apa sih gambaran lagunya, gitu. Dan kemudian akan bagus sekali kalau misalnya kalian memberikan sedikit esai, paparan tentang lagunya seperti apa, sehingga kita nanti Filosofi bisa begitu ya, Mbak? Betul, sehingga kita nanti bisa ngelihat nih, kira-kira yang mau disampaikan penulis nyampe nggak di lirik lagunya. Nah, di paparan esai lagi cerita apa ternyata liriknya melenceng, nah itu udah nggak nyambung. Jadi berarti belajar untuk menarasikan atau mempresentasikan lagunya sendiri. Tapi ngomongin soal cipta lagu nih Mbak, itu kan kita harus nulis lirik lagu sendiri, kita harus bikin melodinya sendiri dan lain-lain. Itu bagaimana mencari inspirasinya Mbak? Kalau dari Mbak Endah sendiri bagaimana tuh Mbak? Mungkin sobat prestasi di sini udah ada yang mau mulai nulis lagu, tapi masih bingung. Duh, inspirasinya apa ya gitu Mbak? Iya, kalau nggak salah ada beberapa tema-tema yang sudah dikasih di buku panduan ya, ada soal toleransi, ada soal semangat, soal beberapa hal nanti kalian bisa lihat di buku pedomannya. Tapi sebenarnya biasanya ini ngomong biasanya ya. Biasanya itu justru malah hal-hal yang kita lakukan sehari-hari atau yang dekat dengan kita atau apa yang menyentuh hati kita itu biasanya yang bisa langsung relate dalam sebuah lagu. Iya, jadi bisa dari keseharian, bisa dari apa yang kalian lihat sehari-hari. Disitulah fungsi menulis lagu. Bagaimana kita bisa menangkap sebuah momen yang mungkin itu menyentuh hati kita. Kan yang menyentuh tuh banyak banget. Kadang-kadang kita bisa lihat siaran televisi, bisa lihat dari buku bacaan, atau bisa lihat dari sekitar kita. Ketika kita jeli sebagai pencipta lagu menangkap ide itu dan kemudian menuliskan ke dalam sebuah lagu, itu biasanya akan lebih natural ya, akan lebih bisa menyentuh hati gitu. Apalagi kalau misalnya punya pengalaman pribadi ya Mbak, dituangkan ke dalam lagu, itu luar biasa sekali. Betul. Setelah ini aku akan menjadi penulis lagu juga Mbak, setelah dapat insight-insight dari Mbak Endah. Ayo. Keren banget. Nah terus Mbak, kalau ngomongin soal cipta lagu, itu tadi kita udah ngebahas tentang kita pakai satu instrumen aja ya Mbak ya, supaya fokus. Kemudian cari inspirasinya, cobalah cari yang dari lingkungan sekitar supaya maknanya lebih dapat. Terus mungkin sobat prestasi di sini pada bertanya-tanya nih Mbak, apa yang harus mereka lakukan pertama-tama pada saat menciptakan lagu? Apakah harus menulis lirik lagu terlebih dahulu, menciptakan melodi terlebih dahulu, atau apa Mbak? Iya, ini menarik banget nih. Iya, yang pertama adalah mencari, of course, inspirasi ya tentu saja. Inspirasi itu bisa didapat, salah satunya adalah dari keseharian atau bisa dari eksternal, misalnya baca buku atau misalnya nonton film, pokoknya imajinasi juga bisa. Ketika kalian sudah mendapatkan ide, mungkin kalian bisa mencari, ketika temanya misalnya udah dapet, misalnya contohnya persahabatan, tuh ya, itu temanya adalah persahabatan. Oke. Persahabatan. Ya, kalau aku biasanya karena aku menyanyi, nah ini beda-beda, setiap orang beda-beda. Ada yang mulai dari melodi dulu, ada yang mulai dari gitar dulu. Tapi kalau misalnya emang mau mulai dari lirik dulu, biasanya dari persahabatan itu aku mapping kata-katanya. Mapping itu ibaratnya cari kata-kata yang berkaitan dengan persahabatan. Misalnya, misalnya apa? Belajar bersama atau
Iya, teman main atau Iya, misalnya benar-benar. bersepeda atau misalnya Wah, ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian nanti tinggal diramu dan dirangkai. kemudian Iya. kamu tinggal dirangkai gitu. Dan mungkin Betul. yang paling itu dari tema besar. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, misalnya persahabatan Mm-mm. yang seperti apa gitu. Misalnya persahabatan kalau mau lebih dalam lagi, misalnya persahabatan antar misalnya persahabatan yang terjalin jarak jauh. Karena sekarang sering online misalnya. Iya. Jadi meskipun kamu belajar online, meskipun aku dengan temanku berbeda tempat, tapi kami Mm-mm. persahabatan kami tidak putus. Nah, itu kan ada lebih dalam lagi ya, pengembangan ide dari tema persahabatan itu tadi. Nah, itu kalau misalnya dari lirik lagu. Jadi cari mapping-mapping kata-kata. Wah, ada Kak Berry Likumahua, guys. Iya, Wah, aku juga tadi ngeliat. Wah, Kak Berry Kak. Likumahua. Halo Kak. Basis Wah, idola makin rame ya aku. Mbak ya live kita ya. Iya nih, seru nih. Kak Berry, waduh. Iya. Ya, misalnya itu. Terus kalau Mm-mm. misalnya ada lagi yang dapat idenya misalnya dari instrumen ya, maksudnya harus diiringin. Nah, tadi yang dari lirik. Kalau misalnya dari instrumen bisa mulai dari kunci-kunci yang mudah. Misalnya Wow, kunci dimainin yang langsung nih sama Mbak ya, Endah. misalnya dari sorry ini tune-nya agak naik tapi bentuk chordnya adalah chord chord C ya. Ya, bisa gini. Oke. Atau kalau misalnya mau rhythm bisa. Oh, oke oke. Nah, itu tuh udah bisa membangkitkan, oh oke ya. Kalau gini gimana ya? Oh, persahabatan. Bisa kayak gitu, bisa. Langsung dapet. Iya. Keren banget. Ya, jadi sebenarnya makanya kenapa harus mulai dari sesuatu yang simple, sesuatu yang Mm-mm. dekat dengan kita, supaya kadang-kadang ide itu kayak perlu dikeluarkan dulu aja, perlu dibangun secara perlahan dari tema yang kecil, kemudian Mm-mm. dikembangkan lagi gitu. Iya, bener Mbak. Berarti yang paling penting itu adalah inspirasi. Nah, Mhm. nanti mau mulai dari lirik lagu atau nyiptain melodi itu tergantung dari pribadi kita ya, Mbak ya. Iya, Lebih nyaman di mana gitu ya, Mbak. Alright, yes. sekarang aku udah dapat banyak banget insight dari Mbak Endah. Mungkin sobat prestasi sekalian udah dapat ya apa yang ingin sobat prestasi ketahui dari Mbak Endah. Udah boleh dimulai nih penciptaan lagunya khususnya untuk pendaftaran FLS 2N tahun 2021, Mbak. Karena kita akan segera tutup tanggal 14 Juli nanti. Tapi untuk update informasi terbaru silahkan follow Instagram Puspresnas ya Mbak ya, supaya Yes. update-update terbaru seputar cabang lomba atau bidang lomba yang sobat prestasi ikuti tetap sobat prestasi dapatkan. Mbak Endah, sekarang aku lebih pengen sharing pengalaman Mbak Endah sebagai musisi. Kemarin ya, sekitar 1 bulan yang lalu Mbak Endah baru merilis lagu terbaru. Oh iya, Ujung betul. Pelangi. Iya. Benar. Aku sempat nge-mark filosofi dari lirik lagu yang Mbak Endah tulis. Ini aku ada catet. Wow. Yang ini ya. Di ujung seringkali saat mengerjakan sesuatu kita berorientasi dengan hasil, namun kita lupa bahwa proses untuk mencapai tujuan itu pun tidak kalah indahnya. Luar biasa sekali Mbak. Mbak Endah mungkin boleh ceritakan Mbak proses bagaimana Mbak Endah akhirnya bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk sobat prestasi yang ada di rumah. Iya. Jadi ketika saya sama Mas Resta bikin lagu di Ujung Pelangi itu berangkat dari barengan semuanya. Jadi itu semua saya lagi di studio sama Mas Resa, kemudian Mas Resa pegang instrumen, lebih ke keyboard gitu ya. Terus kemudian saya nyanyiin melodinya dan kemudian kita langsung berdua tulis lagunya. Kira-kira na 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 oh kayak gini yuk gitu. Terus yang namanya notasi atau melodi dia biasanya punya not-not ya. Nah, itu sebenarnya cuma tinggal dimasukin aja tuh lirik-lirik. Misalnya udah ketemu ta-da-da. Oh berarti ta-da-da. Oh berarti ada 6 suku kata nih. Mau dimasukin apa ya gitu. Iya. Iya benar Mbak. Nah kemudian jadi sebenarnya sangat gampang sekali nulis lagu itu. Kalau kamu punya melodi yang terlintas di kepala itu sebenarnya cuma tinggal ngikutin notasinya, terus kemudian kamu pikirin aja suku kata yang bisa masuk ke situ. Nah kemudian ketika bikin lagu di Ujung Pelangi itu, yang entah kenapa yang
teringat dari kami adalah di Ujung Pelangi, karena sebenarnya yang sedang kami lakukan itu adalah sampai sekarang ini ya, kami selalu melalui proses yang luar biasa indah sampai kami akhirnya ujungnya adalah untuk bisa bersyukur sampai detik ini. Mungkin Aisyah pernah dengar nggak sih kalau dongeng-dongeng dulu kayak ada sesuatu di ujung pelangi, ada tong isi uang dan segala macam ya. Ada naga. Iya, tapi nah itu dia. Nah, cuman kalau misalnya dilihat itu kan ujungnya ya di ujung pelangi itu. Cuman sebenarnya kalau ngelihat pelanginya sendiri itu kan seperti jembatan ya, yang jembatannya sangat indah banget. Nah, itu sebenarnya adalah proses yang kita lewati yang sangat berwarna-warni dan sangat indah sampai akhirnya ujungnya sebenarnya dia udah sangat bernilai apapun itu gitu. Jadi kurang lebih itu inti dari lagunya. Iya, ternyata tuh emang setiap lagu itu adalah mewakili perasaan-perasaan tersendiri ya Mbak ya. Karena aku juga sempat baca atau denger gitu ya. Dalam menciptakan lagu itu perasaan kita tuh adalah paling penting gitu. Gimana caranya kita buat mentransfer perasaan dari si penulis ke dalam bentuk lagu gitu nggak sih Mbak? Aku nggak tahu karena aku bukan musisi. Iya, bisa perasaan, bisa imajinasi, bisa cerita orang. Makanya kadang-kadang ada juga penulis-penulis lagu yang ketika dia mau nulis lagu untuk seorang penyanyi, dia biasanya minta penyanyi untuk cerita. Lo dicerita apa nggak akhir-akhir ini? Iya nih, aku lagi putus sama pacar aku misalnya gitu ya. Terus cerita, wah. Jadi nanti ketika lagu itu dinyanyikan sama penyanyi itu, si penyanyi itu akan jadi lebih bisa menjiwai karena oh iya lagu ini sesuai nih sama perasaan aku, biasanya kayak gitu. Mungkin si penulis lagu mungkin nggak merasakan itu ya. Cuman ketika dia tahu lagu ini untuk dibawakan oleh siapa, dia jadi punya sesuatu tema yang mungkin berkaitan dengan si penyanyi ini. Nah, kalau Endah Hendresa karena kebetulan saya yang nulis lagu dan saya yang menyanyikan sendiri, jadi saya benar-benar tahu kira-kira pesan apa sih yang ingin saya sampaikan, kurang lebih itu. Nah, oke, berarti perlu dicatat ya sobat prestasi sekalian yang mungkin sedang persiapan nih untuk lomba FLS 2N, libatkan perasaan dalam menciptakan lagu gitu. Dan pastinya pesan-pesannya harus sampai ya Mbak ya. Dan pastinya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan di dalam buku pedoman. Karena Mbak Endah sebagai juri nih, nanti sobat prestasi bisa sharing langsung dengan Mbak Endah ketika di FLS 2N ya Mbak ya. Jadi semangat terus Mbak. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, aku pengen Mbak Endah bisa sedikit memberikan motivasi untuk calon peserta FLS 2N yang khususnya di bidang seni cipta lagu, gimana supaya mereka tetap semangat dalam menciptakan lagu untuk berlomba di FLS 2N ini. Iya, teman-teman semuanya mungkin memang tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sama seperti tahun lalu bahwa tidak bisa tatap muka, kita nggak bisa ketemu rame-rame. Tapi justru disinilah pentingnya seni itu lahir. Yaitu dia akan merekam perjalanan kalian. Ini mungkin kalian adalah generasi spesial karena kalian adalah generasi yang merasakan ini yang mungkin belum tentu dirasakan sama generasi lainnya. Nah, jadi gimana caranya supaya kalian bisa menuangkan itu dalam sebuah lagu dan seni? Nah, inilah ajangnya FLS 2N dan saya yakin banget kalau melihat dari kreativitas teman-teman yang terdahulu ya, apalagi saya juri gitar solo, itu talentanya sangat luar biasa dan saya yakin Indonesia ini, anak-anak mudanya, sobat prestasi, ini sangat kaya dengan ide dan kreativitas. Jadi saya yakin banget lagu-lagu yang nanti akan kalian ciptakan pasti akan bagus-bagus. Jadi kami akan sangat sulit sekali untuk memilihnya. Benar sekali Mbak, karena kita pasti akan, Indonesia pasti punya banyak sekali talenta-talenta hebat. Para calon-calon musisi hebat Indonesia ini pasti akan berkeluaran ya Mbak ya melalui FLS 2N ini gitu ya Mbak ya. Betul, iya. Ada lagi Mbak yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A? Iya, mungkin ini juga menjadi ajang yang baik selain untuk mengasah kreativitas, tapi juga pertemanan ya. Kalau di sini tadi dilihat ada teman-teman dari berbagai tempat di Indonesia, manfaatkanlah ajang FLS 2N ini menjadi sebuah ajang pertemanan yang nanti bisa menjadi sahabat sampai kapanpun. Jadi manfaatnya banyak sekali dan semangat terus berkarya. Iya, sesuai dengan tagline FLS 2N ya Mbak. Semangat terus berkarya, jujur itu juara, dan dengan seni kita pasti bisa memulihkan negeri. Oke. Mbak izin membacakan langsung ya Mbak pertanyaan yang sudah masuk di question box live Instagram kita pada hari ini. Ya. Bagaimana bisa mendapatkan ide Mbak Endah, kemudian kita menuliskannya dalam bentuk lagu, karena saya masih kesulitan
untuk mentransfer ide saya ke dalam bentuk lagu dari Wahyu 2000. Oke, Wahyu 2000. Oke. Ide itu sebenarnya kalau mengutip kata Dewi Lestari, dia bertebaran di mana-mana ya. Cuman tinggal kita aja nangkepnya. Jadi sebenarnya kayak acara sore hari ini aja sudah menimbulkan ide untuk saya, yaitu misalnya percakapan jarak jauh. Atau misalnya ide yang sekarang ini hadir, misalnya PPKM. Misalnya aku ingin sekolah tapi nggak bisa, itu udah ada sebuah ide. Jadi kerinduan untuk kembali lagi ke bangku sekolah, kamu bisa menceritakan tentang pengen sekolah lagi, pengen ketemu guru, bahkan ketemu musuh bebuyutan kamu di sekolah. Jadi sebenarnya banyak banget. Binges, untuk menjadi seorang penulis lagu itu adalah seorang pencerita. Jadi kamu memang harus bercerita. Atau harus mengungkapkan apa yang kamu rasa. Nah, disitulah yang serunya dari mencipta lagu adalah kamu bisa menulis apapun dengan berbalut tulisan atau berbalut kata-kata yang indah gitu, atau berbalut dengan kata-kata yang enak untuk dinyanyiin atau didengar gitu. Oke, gitu ya Mbak ya. Gimana Wahyu? Sudah jadi pokoknya dari Mbak Indah? Iya, jadi pokoknya jeli saja sama hal-hal yang ada di sekitarmu. Ide, dan kemudian mungkin kamu perlu waktu yang nggak ke distract ya. Jadi mungkin scrollingnya nanti aja. Jadi kamu perlu fokus untuk nulis. Nah itu tuh. Iya. benar. Jadi fokus ya Mbak kalau mau nyiptain lagu itu fokus. Iya, fokus. Fokus pada tujuan. Iya. Kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kak, bagaimana agar lagu yang kita buat bisa menyatu dengan musik instrumentalnya, misalkan piano dan suara vokalisnya gitu, Mbak? Oke. Kalau udah jelas ada melodi lagu dan ada penyanyinya, kalian harus tahu misalnya akan dinyanyikan oleh perempuan atau laki-laki. Karena biasanya lagu itu dia ada seperti bukan gender ya, tapi misalnya ada lagu yang memang untuk disampaikan ke perempuan atau disampaikan ke laki-laki. Ya, itu pertama mungkin bisa dilihat dulu. Atau nggak masalah bisa dua-duanya. Atau anak kecil atau ibu-ibu, nah itu beda. Jadi kalian harus bisa mengimajinasikan, oke, yang menyanyi adalah si A. Kemudian dari menyanyi si A ini objeknya, penyanyi ini kalian harus tahu rentang suaranya. Tentang suaranya tinggi kah, rendah kah, dan kemudian kamu cari kuncinya, dan kemudian kamu mainkan itu di instrumen. Jadi jangan sampai dia ketinggian atau jangan sampai dia kerendahan. Jadi carilah penyanyi yang sesuai yang bisa memainkan melodi lagumu. Otomatis kamu juga harus tahu notasi-notasi apa yang masuk ke chordnya. Misalnya nih, kalau chord ini. Kalau dimainkan lagu-lagu muter-muter yang ada do re mi fa sol la si do, ini pasti di chord ini pasti masuk. Udah pasti masuk, cuma satu chord aja. Dengan ini G mayor. So, jadi memang harus kamu paling nggak harus tahu not apa ya yang ada di chord itu. Nah, kemudian kamu bisa masukin deh notasinya. Itu dia caranya. Harus tahu not apa yang ada di dalam chord itu ya Mbak ya? Yes. Oke. Thank you Mbak Enda, jawabannya keren banget. Bahkan langsung dipraktekin loh Sobat Prestasi. Jadi jangan sampai tidak dapat apa-apa nih kalau selesai live ini ya. Langsung dipraktekkan, langsung ditulis tuh ide dan liriknya. Ide dari liriknya Sobat Prestasi sekalian. Dan ini Mbak Enda, kayaknya ini dari peserta VLS 2N. Kak, apa sih yang bakalan terjadi kalau misalnya cerita dalam lagu yang dibuat tidak sesuai dengan cerita kita? Karena aku baru ketemu lirik yang ternyata pas dilihat-lihat tidak nyambung dengan tema yang ada di buku pedoman, Kak. Gitu. Iya, kalau tidak nyambung dengan di buku pedoman, otomatis memang tidak bisa diterima ya. Karena memang salah satu persyaratannya adalah lirik lagunya harus sesuai dengan tema. Iya. Dan tema cipta lagu kita pada VLS 2N tahun 2021 ini, Sobat Prestasi dan Mbak Endah, adalah melalui cipta lagu, siswa mampu menyampaikan pesan tentang semangat memulihkan Indonesia dari dampak pandemi. Ya, gitu. Jadi disesuaikan kembali ya Sobat Prestasi dengan temanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Itu lebar banget, itu banyak banget caranya. Banyak sekali. Yes, banyak banget. Ini mencakup banyak sekali ya Mbak, ide-ide yang bisa didapatkan dari tema ini.
benar. Ini kan hanya Jadi tema besarnya aja. sekreativitas. Betul. Benar, betul. Lanjut. Em, Mbak Endah, mohon tips-tips buat lirik lagu yang catchy, tapi dalam maknanya dong, Mbak. Aku stuck banget nih bikin liriknya. Tuh, kayaknya juga peserta FLS 2N nih, Mbak. Ya, bahasa catchy itu bahasa ini banget ya. Gimana tuh, Mbak? Ya, aku sebenarnya nggak tahu yang catchy itu gimana. Apakah memang harus trendy dengan bahasa-bahasa gaul sekarang gitu ya. Cuman kalau misalnya kita cuma kalau misalnya kita mau dengar yang terdengar enak, ada formulanya sebenarnya. Formulanya adalah rhyming. Rima itu memang otomatis akan terdengar enak gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin lagu dengan ada rimanya, itu otomatis enak. Tapi nggak semua kata-kata rima itu punya makna yang sesuai dengan yang kita mau kan. Dan juga belum tentu juga ada lagu juga yang nggak berima tapi dia enak didengar. Jadi memang menulis lagu itu sangat berkaitan dengan melodi, berkaitan sama harmoni, nanti berkaitan sama ritmenya, nanti berkaitan sama banyak hal gitu. Cuman kalau misalnya memang mau mulai dari awal, maksudnya dalam arti gimana ya biar bikin lirik lagu tapi kedengarannya enak. Dengan rima otomatis enak. Makanya kadang-kadang perlu banyak belajar baca untuk karya-karya sastra, puisi, atau artikel-artikel yang akhirnya akan mengayakan kita terhadap kosakata baru dan juga imajinasi kita untuk memasukkan ada kata-kata apa yang bisa kita main-mainin di sini. Nulis lagu tuh asik banget kok pokoknya. Betul. Kita bisa sambil mencari inspirasi buat nulis lagu, sekalian meningkatkan literasi, ya nggak sih, Mbak? Betul, benar. Iya, bener banget. Oke, Mbak Ena, thank you banget untuk untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, sarannya dong buat aku yang buta tentang cor-cor dan balok-balok musik. Wow, sepertinya ini ada yang ingin belajar seputar cipta lagu nih, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Iya. Kalau mau belajar tentang notasi, pelan-pelan aja. Kalau mau belajar notasi balok ya, pelan-pelan aja. Tapi pasti bisa. Karena sebenarnya begitu kita udah tahu trik bacanya, itu gampang. Jadi nanti sorry. Ya, halo, Mbak? Bisa ya. Aku masih nge-freeze nggak ya? Aman? Aman, cuman tadi emang agak sedikit. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi pelan-pelan dipelajari. Tapi sebenarnya musik itu kan seperti bahasa ya. Kita dulu kalau belajar ngomong, itu nulis dulu waktu kecil banget. Nulis dulu apa ngomong dulu? Ngomong dulu. Kalau aku sih. Iya. Sama. Musik juga begitu. Jadi kalian mungkin yang paling utama adalah belajar memainkannya dulu, belajar menyanyinya dulu. Nanti dari situ pelan-pelan cari tahu, misalnya nih, kalau misalnya kalian main piano, mungkin piano lebih gampang ya. Iya. Misalnya nih, terus kemudian kalian ingat notasinya, terus kalian cari terus kemudian kalian tanya, ini not ini apa sih namanya? Oh, ini namanya G. Oh, ini sekali. Nah, nanti kalian tinggal cari di partitur not G itu yang mana. Jadi memang benar-benar harus bertahap dan harus sabar. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain. Kalian kalau belajar matematika kan nggak langsung belajar sin cos tangen kan? Kalian kan belajar tambah kurang bagi dulu. Nah, sama notasi bener. Dan itu nggak apa-apa, dan itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kalian luntur berkreativitas karena kalian belum bisa baca partitur atau not balok. Jadi itu bisa sambil belajar. Harus tetap semangat tentunya, Mbak. Niat juga penting ya, Mbak ya. Iya, benar sekali. Oke. Wah, waktu berjalan cepat banget nih, Mbak. Kita akan bacakan sekitar 3 atau 2 pertanyaan lagi. Sebelum akhirnya nanti juga ada sobat dari alunan, Mbak. Beliau namanya Gaby. Nih, dia sudah menciptakan lagu dari alumni FLS 2N tahun 2020 kemarin. Jadi nanti Gaby juga akan bergabung ke kita semua untuk sama-sama sharing gimana pengalaman Gaby selama menciptakan lagu gitu, Mbak. Oh, keren. Oke, aku coba sambil baca-baca ya, Mbak ya. Ini, Kak, genre musik untuk
lomba cipta lagu FLS 2N ini apa ya? Iya. Gimana Mbak? Genre musik sebenarnya tidak terbatas. Sebenarnya melalui lagunya aja kadang-kadang kita tahu lagunya itu mintanya genrenya apa. Yeah. Karena kalau menurut saya pribadi ya, bisa juga salah. Lagu itu dia terlepas dari genre. Yeah. Makanya kadang-kadang kamu suka dengar misalnya ada lagu Happy Birthday to You, tapi dibikin rock, tapi kemudian itu dibikin reggae, itu kemudian dibikin klasik, pokoknya dibikin macem-macem gitu ya. Nah, jadi kalau genre itu sebenarnya bebas karena lagu itu dia sifatnya independen. Kalau kalian bisa memainkan dengan satu instrumen dengan kira-kira mendekati genre yang ingin kalian tampilkan, itu akan berasa. Tapi jangan sampai itu menjadi hambatan kalian ketika kalian ingin nulis. Gitu. Jadi genre untuk cabang lomba FLS 2N khususnya bidang cipta lagu ini dibebaskan kepada kreativitas peserta mungkin ya Mbak? Iya. Ya, nah, karena kita juga cuma minta diiringi satu instrumen aja. Jadi nggak perlu aransemen yang terlalu rumit. Jadi hanya satu instrumen aja. Betul. Jadi Sobat Prestasi silahkan mengeluarkan seluruh kreativitas Sobat Prestasi dan tuangkan segala ide dalam bentuk lagu di FLS 2N khususnya bidang seni cipta lagu ini. Dan ini juga Mbak, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar teknis lainnya, boleh langsung melihat di buku pedoman atau menghubungi narahubung langsung ya Mbak ya. Jadi nanti narahubungnya akan menghubungi Mbak Endah, barangkali ada pertanyaan yang menyangkut teknis akan dibantu jawab ya Sobat Prestasi. Silakan hubungi narahubung per bidang lomba. Wah, udah nggak terasa banget nih Mbak, waktunya udah 16.36. Jadi sedih. Iya. Tapi belum berakhir nih Mbak untuk closing. Oh, belum ya? Oke. Aku pengen Mbak Endah bisa nyanyiin mungkin sedikit bait lagu dari Mbak Endah. Terserah dia mau lagu apa. Lagunya Mbak Endah dan Mas Resa. Gitu. Oke, lagu aku dan Mas Resa ya. Ini ada yang request Mbak. Ada request. Langsung liburan indie katanya. Liburan indie, wow. Atau gimana Mbak? Boleh liburan indie ya. Wah, liburan indie ini lirik lagunya tidak ada rima. Ini juga aneh nih, lagunya tidak ada rima. Ini jadi kasus yang menarik ya. Lagunya tidak ada rima, chordnya hanya 4. Kemudian di situ-situ aja muter. Dan tidak ada lirik yang berulang kecuali menikmati pagi, sore, dan malam. Terus kemudian cukup unik, tapi dia termasuk yang paling banyak didengar di Spotify. Jadi ini adalah contoh kasus di mana kadang-kadang apa yang kita obrolin tadi itu kadang-kadang suka nggak berlaku. Ternyata suka. Tapi karena apa? Tapi karena dia memiliki konteks pesan yang kuat dan mungkin itu berhubungan dengan banyak orang. Nah, ini sebenarnya akhirnya kembali lagi ke esensi sebuah lagu. Ketika dia punya konteks yang sangat kuat, tema yang sangat kuat, dan itu relate dengan banyak orang, dia bisa jadi disukai sama orang banyak juga. Oke? Oke, so liburan India. Spesial aku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang. Takkan ku lepaskan engkau dari genggaman tanganku, menikmati pagi, sore, dan malam, secangkir kopi panas, santai tanpa batas. Lalu ada lupa liriknya. Sik Indie di TV. Oh iya. Menikmati pagi, sore, dan malam, Navikula bertandang, SID berjuang. Lalu ada Gigi Anji Topati, White Cheese Campus Company, dan Ran terus berlari. Turu turu hu, turu turu hu. Tiba-tiba panggilan kerjaan tak bisa diabaikan, kami harus lakukan kembali. Keren banget. Sobat Prestasi, tepuk tangan online untuk Mbak Endah dan Mas Resa yang sudah menciptakan karya masterpiece ini, luar biasa sekali. Terima kasih.
Jadi siapa Mbak yang Endah, dapat CD? Siapa yang dapat CD nanti diumumin ya. ya, Nanti diumumin nanti sama akan Aisyah diumumkan ya. di Instagram resmi Puspresnas ya Mbak, karena Mantap. teman-teman juga sambil menyeleksi nih pertanyaan-pertanyaan terbaiknya yang mana. Oke. Oke. Mbak Endah, aku mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya udah mau meluangkan waktu dan berkenan hadir pada sore hari ini Mbak. Terima kasih Sama-sama. banyak untuk sharing dan motivasi yang sudah diberikan kepada Sobat Prestasi. Terima kasih Sehat juga. selalu Mbak Endah dan Mas Reza. Yes. Semoga senantiasa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Yeay, sama-sama Baik, ya, Mbak. sukses ya buat semuanya. Sukses. Thank you Aisyah, Sukses juga bye-bye. Mbak. Dadah. Oke, Sobat Prestasi, ternyata sudah berakhir sesi kita dengan Mbak Endah, tapi kita masih ada sesi bersama dengan Gaby. Ini merupakan alumni FLS 2N ya, yang sudah menciptakan lagu dan sudah rilis di Spotify. Sobat Prestasi bisa bisa dicari ya, lagunya itu judulnya Sesalku. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Gaby. Apakah Gaby sudah hadir di sini? Gaby, halo. Halo Gaby. Iya. Mbak Endah sudah. Kita akan lanjut ke Gaby. Makasih buat ilmunya. Siap. Terima kasih juga Sobat Prestasi yang sudah setia untuk menonton kita pada sore hari ini. Sesalku. Oke. Kita coba hubungi Gaby dulu ya. Gaby belum hadir nih. Iya. Gaby. Sobat Prestasi sambil menunggu Gaby, ya silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar cipta lagu boleh sambil ditulis. Siapa tahu juga ada yang relate dengan Gaby yang Gaby bisa bantu jawab ya Sobat Prestasi. Iya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Pusat Prestasi Nasional untuk dapatkan update info terbaru seputar bidang-bidang lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Oke. Gaby pakai alunan. Oke, siap. Gaby sudah hadir. Pengumuman beasiswa prestasi. Sobat Prestasi, untuk pertanyaan seputar cabang bidang lomba lain. Halo Gaby. Terus Prestasi silakan hubung ya. Halo Gaby. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Aku sehat, cerdas, dan ceria. Iya. Gaby, kamu pakai akun alunan FLS 2N. Wow, aku boleh tahu sedikit alunan itu apaan sih, Gap? Kayaknya Sobat Prestasi di sini sekalian. Ya, alunan itu alumni FLS 2N. Jadi di alunan ini banyak anak komunitas yang isinya alumni dari FLS 2N ini. Iya. Dan Gaby adalah salah satu anggota di komunitas alunan ya, Gaby ya. Gaby mungkin silahkan menyapa Sobat Prestasi yang ada dulu, perkenalkan diri. Mungkin silahkan Gaby, tadi aku udah sempat sedikit gitu. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan nama aku Gaby, nama panggilan aja ya. Iya. Aku alumni FLS 2N tahun 2020 di bidang vokal solo. Bidang vokal solo ya Gaby ya. Sebelumnya aku mau ngucapin congratulations, selamat ya atas sudah rilisnya lagu Gaby, judulnya Sesalku di YouTube dan di Spotify. Sobat Prestasi sudah bisa mendengarkannya ya, sudah bisa dinikmati ya Gaby ya. Ya, bisa dong, langsung aja gitu. Iya, nah mungkin sekarang kita akan lebih sharing nih, gimana atau langsung aja ya, gimana proses Gaby dalam menciptakan lagu nih, karena calon-calon peserta FLS 2N khususnya bidang cipta lagu pasti penasaran seorang Gaby sebagai alumni FLS 2N sudah bisa menciptakan lagu dan merilis lagu. Bagaimana prosesnya? Silahkan Gaby. Ini sebenarnya aku baru pertama kali ya kalau dibuat pengalaman pertama. Jadi aku yang mau sharing nih. Kalau buat lagu untuk sobat-sobat prestasi nih, kalau dari aku pribadi itu mood sih sebenarnya, harus dari hati sih sebenarnya. Kalau misalnya ada lomba, nah itu baru kayak terpaksa
Enggak sih, jadi itu kayak harus mood, harus dari hati, terus Mm-mm. setiap orang pun juga beda-beda gitu. Ada yang mau nulis lirik duluan, ada yang mau Mm-mm. chordnya duluan, atau Ya, mau nadanya duluan, atau gimana. Itu sih setiap orang sih beda-beda. Kalau aku ya. lirik dulu. Dan Mm-mm. puji Tuhan kemarin itu udah rilis lagu Iya. Sesaat. Nah, itu sih ceritanya cerita orang lain sih sebenarnya. Inspirasi dari orang lain gitu. Jadi masuk ke pikiran aku, terinspirasi terus aku bikin gitu sama guru aku gitu. Oke, jadi memang inspirasi Ya, itu bisa datang dari mana aja ya, Gap ya? Berdasarkan ya. pengalaman Gap ya. Jadi tidak harus pengalaman pribadi, tapi pengalaman orang lain pun bisa kita bantu interpretasikan ke dalam lagu ya. Gitu, Ya. Gaby. Oke, Gaby, tadi aku sempat bacain komen katanya logat kamu nih logat dari Medan. Emangnya kamu aslinya dari mana, Gap? Aku dari Malang, sobat prestasi dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Oke, jadi cukup menjawab penasaran teman-teman ya. Sobat prestasi ini berasal dari Jawa Timur. Mungkin ada yang satu daerah, silakan komen di bawah. Di komen. Ini pasti banyak banget nih, satu Nusantara gimana? Tidak hanya dari Jawa Timur, tapi sampai ke luar negeri pun ada. Karena sobat prestasi kita sampai di sekolah Indonesia luar negeri loh, Gap. Iya, Iya ya. oke. Gaby, aku pengen kamu kasih sedikit tips and trick atau motivasi deh buat sobat prestasi yang hadir pada sore hari ini, gitu. Gimana sih caranya supaya stay fokus atau tetap fokus dalam apa namanya, dalam menciptakan lagu gitu? Oke, motivasi ya. Kalau aku, eh kalau ini kan lomba kan ya. Iya. Kalau menurut aku sih, kalian lebih fokus aja, lebih fokus sama temanya yang dikasih di buku pedoman itu. Ya. Jangan lupa kalau kalian membuat lagu itu pakai hati yang gitu loh. Apa sih namanya? Lega gitu loh, biar kalian itu nggak menciptakan karena kayak aduh gimana nih takutnya jelek atau aduh gimana nih kok gini ya lagu. Karena semua karya yang kalian ciptakan itu nggak bakalan jelek, nggak bakalan dilihat orang itu karya lagunya kok jelek kok gini gini gini, karena itu karya kalian yang menciptakan, kalian bukan orang lain, jadi yang kalian yang tahu kalian. Terus untuk sobat-sobat prestasi yang di rumah jangan nyerah sih, Jangan nyerah. semangat terus. Betul. Lomba ini Siap. karena menciptakan lagu itu sebenarnya seru banget. Aku baru banget dapet dari Kak Enda tadi. Itu bener banget. Iya bener. Kalian itu kayak gimana ya? Melatih kefokusan kalian, melatih kreatifan kalian, melatih literasi kalian. Iya bener banget. Bisa melatih kehidupan kalian sih. Relate. Lagu itu juga bukan dari kalian juga sendiri gitu, bisa dari orang lain, bisa dari apapun itu. Betul. Gitu. Dan semangat. Ini Gap, ini kalau misalnya teman-teman ikut FLS 2N pasti ada benefitnya. Salah satunya adalah bisa ketemu sama teman-teman senusantara, bahkan teman-teman Indonesia di luar negeri ya, Gaby ya. Salah satunya bisa join di komunitas yang apa nih, alunan ya, Gaby ya? Alunan dong. Iya, harus jadi, join. Seru banget ya. Betul. Jadi di alunan itu adalah wadah yang nanti sobat prestasi sekalian bisa menuangkan ide dan karya-karya sobat prestasi ya. Dan tentunya apa lagi Gap benefit kalau dari alunan gitu, bisa gabung di alunan gitu. Kenapa? Ini benefit bisa gabung di alunan gitu sebagai komunitas alumni FLS 2N. Bagaimana dari yang Gaby rasakan gitu? Kalau dari aku ke alunan ya. Iya. Mungkin bisa ketemu sama teman-teman gitu, bisa berkarya gitu ya. Ya, jadi di alunan itu tipenya itu merangkul banget gitu loh teman-teman. Jadi di alunan itu kayak
satu satu Nusantara sama yang di Indonesia luar negeri itu ada. Itu kayak betul. merangkul banget. Wow. Jadi Luar biasa kalian sekali ya. bukan untuk gimana ya? Bukan untuk sepele-sepele itu bukan, kayak kalian itu menuangkan karya-karya kalian ke sana, bisa menuangkan ide-ide apapun nanti yang untuk mengembangkan alunan gitu. Betul. Jadi Ini komunikasinya jadi langsung sama aja alun kali ya Gap ya. Follow Instagram @alunanfls2n untuk mengikuti perkembangan seputar alunan. Iya nggak sih Gap? Iya dong. Gaby, ya ampun, waktu kita udah nggak terasa banget. Ini udah hampir menunjukkan pukul 5. Tapi Gap, aku punya informasi sebelum kita menutup live kita pada sore hari ini. Aku pengen bilang ke Sobat Prestasi dan ke Gaby kalau misalnya hari ini merupakan hari ulang tahun Mas Menteri kita. Oh iya, bener. Sekarang tanggal 4 Juli. Iya, bener Iya, banget. sekarang Mas Nadiem Makarim selaku Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sedang berulang tahun. Jadi kita ucapkan selamat ulang tahun dulu dong, Gaby. Selamat ulang tahun Pak Menteri. Iya, selamat ulang tahun Mas Menteri dari kami Sobat Nusantara, Sobat Prestasi. Iya. Gaby, thank you sekali sudah mau bergabung bersama Puspresnas hari ini, sudah mau sharing seputar tips dan memberikan sedikit motivasi seputar cipta lagu ya sebagai Gaby yang sudah berpengalaman. Gaby, waktu kita masih ada sekitar 3 menit. Boleh Gaby nyanyiin ref lagu Sesalku dong, karena Sobat Prestasi penasaran lagunya nih. Lagu ini sangat-sangat menyentuh sih. Ayo Gaby, relate silakan sama kalian, dan ceritanya itu bukan hanya dua orang sepasang gitu. Langsung dinyanyikan aja kali Gap refnya. Iya. Oke, silakan. Ntar aku karena waktu kita juga sebentar lagi akan habis nih Gaby. Sayang sekali. Silakan. Tuh nyanyi Gaby. Yang hatimu tanpa sengaja kecewakan dirimu kasih. Sesalku seakan tiada pernah berujung. Kau ternyata tak bisa maafkan diriku. Keren banget. Aku hafal loh liriknya. Jadi pas aku juga ikut nyanyi liriknya. Iya. Terlalu. Oke. Gaby, thank you banget sudah mau bergabung dengan kita, dengan para Sobat Prestasi yang ada di sini. Oh iya, aku lupa. Lagu Sesalku bisa didengar di mana aja, Gaby? Di YouTube bisa, di Spotify bisa, MV-nya menyusul Sobat Prestasi. Gimana cara nyari lagunya? Apakah ada penulisan khusus? Apakah ada yang lain-lain? Enggak kok. Ini cuman kerjasama sebenarnya sama guru gitu. Oke. Tapi untuk nyari lagunya biar langsung ketemu mungkin pakai huruf kapital, terus tulis S, terus titik, terus titik E, gitu. Jadi hurufnya semua S titik E, S titik A titik L titik K titik U gitu, teman-teman. Oke. Gaby, thank you ya. Sobat Prestasi nanti di sini pasti akan bantu memviralkan lagu-lagu Gaby karena ilmu-ilmu yang Gaby kasih ke Sobat Prestasi pada hari ini pasti akan sangat bermanfaat. Mungkin aku ingin ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Sobat Prestasi yang ada di sini. Sukses terus ya Gaby ya. Sukses terus buat alunan. Semangat laganya. Iya. Semangat nih buat Sobat Prestasi, dikasih semangat sama Gaby. Sukses juga buat alunan. Titip salam ya buat teman-teman yang ada di alunan. Sampaikan apresiasi terbesar aku kepada teman-teman alunan, itu luar biasa, keren sekali. Baik, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih ya Gaby. Iya. Mantap lagunya. Silakan Gaby. Sobat Prestasi, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan hampir pukul 5 dan mungkin Sobat Prestasi yang berada di wilayah timur di sana sudah malam.
gitu ya. Aku ingin ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sobat Prestasi yang sudah bisa hadir pada sore hari ini. Untuk informasi atau update informasi lebih lanjut seputar bidang lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas, silakan langsung follow Instagram Pusat Prestasi Nasional dan atau media sosial lainnya untuk dapat update info terbaru gitu ya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar teknis dan lain sebagainya, silahkan membaca kembali buku pedoman atau menghubungi narahubung yang telah disediakan oleh Puspresnas. Terima kasih kembali Kak, keren banget Kak, keren banget. Terima kasih Sobat Prestasi. Durasi kita sudah hampir 1 jam ya. Seperti yang kita tahu, fitur Instagram terbatas hanya 1 jam. Kalau bisa sampai seharian, mungkin kita akan seharian juga ngobrolin dengan seputar prestasi ini dengan Sobat Prestasi. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Saya pamit undur diri ya Sobat Prestasi. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Sobat Prestasi. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Tadi kita sudah sampaikan seputar cabang bidang lomba apa saja. Iya. Terima kasih ya Sobat Prestasi. Saya pamit undur diri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Sobat. Iya, amin. Semoga dilancarkan ya lomba-lombanya FLS 2N dan lomba-lomba bidang lainnya. Oke. See you.